Assalamualaikum sedulur, Alhamdulillah semalam telah turun hujan dan hari ini langsung kita eksekusi pemupukan pertama untuk padi kita. Nah, sekalipun termasuk agak lambat juga ini karena tanaman padi kita hari ini sudah berusia 15 hari setelah tanam. Barulah kita lakukan pemberian pupuk pertamanya di usia tersebut. Gak apa-apa, yang penting ada sekalipun telat daripada tidak sama sekali. Nah, kenapa pemupukan ini terlambat? Salah satu alasannya karena di sini kan tak ada hujan. Jadi semenjak pindah tanam sampai hari ini itu benar-benar tidak ada hujan. Apakah semua petani tak ada hujan itu harus pasrah, harus menerima keadaan begitu saja tanpa ada usaha untuk mendapatkan air? Jawabannya mungkin nggak semuanya seperti itu. Di luar sana mungkin banyak juga petani tak ada hujan yang berusaha mengairi sawahnya. Namun kondisi kami ini perlu sedulur perhatikan, perlu kami tunjukkan secara jelas. Sumber air yang kami miliki itu ada di sana, di ujung sana, dengan jarak dari sini lebih kurang 400 meteran. Nah, kondisinya rekan kita yang paling pojokan sana itu sudah pernah berusaha untuk mengairi sawahnya, dan jarak dari sawahnya ke pompa mesin di sumber air sana itu lebih kurang 250 meteran. Artinya dia menggunakan pipa buang, selang buang sepanjang 250 meter. Nah, dengan jarak seperti itu, dengan kondisi sumber air yang sedikit, untuk memenuhi kebutuhan airnya dengan luas sawahnya 2000 meteran, dia perlu 4 kali menghidupkan mesin. Barulah kebutuhan airnya terpenuhi. Dan dia hanya melaksanakan 1 kali pengairan saja, akhirnya dia nyerah. Nah, dia saja yang ada di ujung sana nyerah, apalagi kami yang dimana jarak kami antara paling ujung dia ke tempat kami di sini butuh selang pembuangan lebih kurang 150 meteran lagi. Maka kami sudah menyerah di awal, tidak mencoba melakukan upaya untuk pengairannya karena kondisi sumber air yang sangat jauh dan debit airnya juga sangat sedikit sekali. Maka semuanya terhenti. Dan begitu juga dengan gulmanya kemarin, itu sempat tumbuh luar biasa, kita tangani sudah lumayan mati dia. Maka karena semalam sudah hujan, langsung kita berikan pupuk pertamanya. Sedulur, untuk penggunaan atau aplikasi pupuk pertama ini tidak banyak, baik tidak banyak itu dari segi kombinasinya, begitu juga dengan dosisnya. Kita berikan tipis-tipis saja, mengingat usianya yang sudah agak telat dikit. Jadi pemupukan pertamanya tidak kita perbanyak dulu, nanti kita coba aplikasikan di pemupukan kedua. Dan selama selang untuk menunggu pemupukan kedua itu nanti coba kita carikan beberapa alternatif lain yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk padi kita. Namun apapun itu dulur, untuk pemupukan pertama ini setidaknya kita harus bisa memberikan tambahan nutrisi untuk kebutuhan daun, untuk kebutuhan batang, juga untuk kesehatan tanah serta perakaran padi kita. Maka oleh karenanya dulur, pemilihan pupuk kami untuk pupuk pertama ini cukup simpel, hanya kami pilih 3 pupuk saja. Pertama sekali untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan daun padi, tentunya kami memilih pupuk urea, nitrogen biasa, pupuk subsidi yang memang sulit didapat, namun populernya menjauhi dari susahnya didapat. Nah, inilah nitrogen subsidi yang kita berikan dan jumlahnya pun termasuk sedikit. Dari total areal kami 1600-1800 meteran, hanya kami berikan 20 kg pupuk urea saja. Memang benar-benar sedikit. Yang penting dari jumlah itu kita harapkan bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan daun padi kita saja. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan batang padi, maka tentunya hara makro yang menjadi pilihan dan wajib menurut kami itu adalah penggunaan NPK. Dan NPK pun ini adalah NPK subsidi Ponska,
juga sangat sulit didapat. Nah, kedua pupuk subsidi ini di tempat kami memang sangat sulit didapat, lalu bagaimana di daerah sedulur. Jadi sekalipun di sini kita dapatkan, mungkin harganya berbeda, terkecuali bagi mereka yang masuk dalam daftar RDKK pupuk subsidi. Sementara kita yang tidak masuk RDKK itu dijual secara ilegal, namun harganya cukup tinggi. Dan untuk jumlah penggunaan daripada NPK Fosca ini untuk pupuk pertama kita, hanya kita berikan sekitar 15 kg saja untuk luas lebih kurang 1.600 atau 1.800 meter sawah kita. Kemudian dulur, untuk kebutuhan kesehatan tanah serta kesehatan akar padi, pada kesempatan pemupukan pertama kita berikan juga pupuk organik brochitnya. Nah, kenapa kami memilih pupuk brochit? Brochit ini masuk dalam kategori pupuk organik, maka untuk menyehatkan tanah sebaiknya itu kita kembalikan organik sebanyak-banyaknya, sebaik mungkin ke dalam tanah agar dia bisa terus terrecovery dengan baik. Maka penggunaan pupuk brochit ini menurut kami selain bisa memperbaiki kerusakan tanah karena kimia, juga bisa untuk membantu rangsangan akar pada tanaman padi kita. Dan jumlah yang kita gunakan dari magnesium brochit ini tergolong lebih banyak, yaitu kita gunakan lebih kurang sekitar 25 kg. Maka sedulur, kembali ke kesehatan tanah. Pada kesempatan kali ini kita juga menambahkan salah satu karbofuran dengan merek dagang seperti ini. Jumlah yang kita gunakan itu 2 kg. Dan kita aduk secara merata. Namun dulur, perlu diperhatikan bahwa untuk penggunaan atau pengadukan pencampuran karbofuran pada saat proses pemupukan sebaiknya itu diberikan atau dicampurkan dengan pupuk nitrogennya terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar karbofuran bisa teraduk secara merata, karena pupuk nitrogen itu lebih cepat lembab sehingga lebih mampu mengikat karbofuran yang kita berikan dan dia bisa teraduk secara sempurna. Akan berbeda jika karbofuran itu kita aduk dengan NPK misalkan, atau dengan magnesiumnya, itu tidak akan teraduk secara merata. Maka proses pengadukannya lagi-lagi kami sampaikan sebaiknya diaduk dulu dengan pupuk nitrogennya, baru kemudian ditambahkan NPK dan magnesiumnya. Nah dulur, itulah kombinasi pupuk makro yang kita berikan pada pemupukan pertama kali ini. Dan untuk mikronya di sini benar-benar kosong, tidak ada. Untuk mikronya nanti kita sesuaikan, kita berikan dengan cara penyemprotan, dan kita pun sedang mencari-cari ide untuk mendapatkan pupuk mikro terbaik, baik untuk vegetatif padi ataupun untuk masa generatifnya. Sembari kita sesuaikan penggunaannya agar bisa juga digunakan untuk tanaman cabai kami yang memang sedang membutuhkan nutrisi mikro yang seimbang untuk pertumbuhannya. Nah sedulur, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pemupukan pertama ini. Semoga dengan apa yang kami lakukan ini bisa membantu proses anakan tanaman padi kami. Lalu apakah ada pendapat lain dari sedulur yang bisa kami lakukan untuk memperbanyak anakan? Silakan sedulur berikan komentarnya, berikan masukannya. Nanti coba kita terapkan jika memang itu memungkinkan. Dan sekarang kita sudahi saja, kami selesaikan pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedulur selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Baik, salam hormat, salam satu lumpur. Jangan lupa subscribe. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.